Ekspektasi masyarakat Indonesia begitu besar jelang lanjutan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Polemik yang sempat mewarnai timnas pada akhirnya membuat rakyat menuntut satu tujuan, lolos ke Piala Dunia. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Indonesia kalah memalukan melawan Arab Saudi. Kekalahan di Jeddah meruntuhkan mental seluruh fans Garuda. Harapan lolos itu sejatinya masih ada. Namun peluangnya makin kecil, makin dramatis. Laga melawan Irak menjadi kunci dan pembuktian buat Patrick Kluivert. Seberapa besar peluang lolos timnas Indonesia di putaran keempat ini? Starting 11 Moment kali ini coba menghitung skenario terbaik timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia usai kekalahan memalukan dari Arab Saudi. Berapa poin dan gol yang kita butuhkan di laga kontra Irak? Simak perhitungannya berikut. Indonesia sukses mencetak sejarah. Setelah perjuangan peradiran 3, skuad Garuda akhirnya mantap melangkah ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi menuju gelaran tertinggi sepak bola antar negara makin menyala. Tapi perjalanan timnas akan semakin berat di babak yang satu ini. Ronde keempat cuma menyajikan persaingan antar 6 negara yang dipecah ke dalam 2 grup berbeda. Hanya juara grup yang akan lolos langsung, sementara runner-up akan melewati round 5, lalu diadu di playoff antar konfederasi untuk bisa lolos ke turnamen final. Indonesia di babak ini harus satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Di atas kertas, peluang Garuda sebenarnya sangat kecil. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu kekuatan terbaik sepak bola Asia. Sedangkan Irak punya fisik tangguh dan selalu berhasil memecundangi Indonesia. Dua negara ini sejatinya sudah familiar karena keduanya berada dalam grup yang sama dengan Indonesia di round 3. Kluivert sendiri mengaku bahwa ia memahami betul tekanan yang dihadapi timnya. Mengutip dari laman YouTube resmi Timnas Indonesia, sang pelatih 49 tahun itu bahkan berjanji bahwa dirinya akan membuat seluruh bangsa bangga akan penampilan timnya. Bukan hanya fans Garuda, seluruh negeri harus berada di belakang kami. Kami melakukan yang terbaik untuk tampil di level tertinggi dan mempersiapkan pemain sebaik mungkin. Insya Allah kami siap untuk membuat negara bangga pada kami, ujar Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mungkin sudah berjanji mau membuat bangga fans Garuda. Tapi apa yang terjadi di laga melawan Arab Saudi justru sebaliknya. Seperti kata pepatah, jauh panggang daripada api. Indonesia besutan Kluivert justru kalah memalukan melawan Arab Saudi yang sebetulnya tidak spesial di laga pembuka round 4. Dari pemilihan line up ada banyak kejanggalan yang bisa kita lihat. Kluivert kembali memaksakan filosofi 4 back yang ia sebut sebagai formasi favorit. Ada duet McClough dan Joey Pelupes yang membuat publik mengangkat alis. Ada pula keputusan memainkan Yacob Sayuri di posisi fullback yang membuat masyarakat Indonesia gagal paham dengan logika Kluivert. Bermula dari taktik aneh tersebut, maka jadilah permainan Indonesia yang sangat menyedihkan melawan Arab Saudi. Lini belakang dan lini depan tidak terkoneksi dengan baik. Pemain Indonesia sering melakukan kesalahan. Sementara masalah klasik era Kluivert kembali terulang. Sepak bola menyerang yang tidak kelihatan menyerang. Selain 2 gol dari Kevin Dix via titik putih, tak ada serangan yang cukup berarti buat Arab Saudi. Sementara di sisi lain, Firas Alburaikan dan kolega sering mengeksploitasi pertahanan Indonesia. Padahal Arab Saudi yang tampil di laga Kamis dini hari adalah Arab Saudi yang terburuk. Mereka sering hilang bola, sering telat melakukan counter dan sering gagap dalam bertahan. Pada akhirnya Indonesia kalah gara-gara taktiknya sendiri. Bukan karena Arab Saudi tampil luar biasa, melainkan karena Garuda gagal menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. 2 gol penalti hanya menjadi pelipur lara di tengah performa yang tidak stabil sepanjang laga.
Sejak awal, sebenarnya tidak ada yang benar-benar menaruh ekspektasi besar bahwa Indonesia akan menjadi unggulan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Football Myths data menghitung peluang lolos Indonesia cuma 7%. Sangat jauh dibanding peluang lolos Arab dan Irak yang menyentuh angka 20%-an. Skenario terbaik yang diidamkan semua orang sebelum laga dimulai tentu adalah Indonesia meraih 2 kemenangan beruntun, menaklukkan Arab Saudi dan kemudian menumbangkan Irak. 2 kemenangan sempurna akan langsung membawa Garuda ke puncak klasemen grup B dan otomatis mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 tanpa perlu melalui jalur playoff. Namun sayangnya kekalahan 3-2 dari Arab Saudi di laga pembuka membuat skenario ideal tersebut resmi pupus. Kini Indonesia harus menatap realitas baru dengan kalkulasi yang jauh lebih rumit. Kalau Indonesia mau lolos, maka kemenangan melawan Irak adalah harga wajib. Peluang terbaik untuk lolos akan didapat jika Indonesia menang dengan selisih lebih dari 1 gol. Katakanlah Indonesia menang 2-0 melawan Irak, maka hasil ini akan menempatkan Indonesia di peringkat pertama dengan selisih gol 2. Apakah itu saja sudah membuat Indonesia lolos? Tentu tidak. Indonesia bisa lolos langsung dengan syarat Irak menang melawan Saudi maksimal dengan skor yang sama dengan kemenangan Indonesia atas mereka. Misal Irak kalah 2-0 atas Indonesia, maka Indonesia baru akan lolos langsung jika Irak menang maksimal 2-0 melawan Arab Saudi. Skenario tadi akan membuat Irak duduk di urutan kedua, karena kalah head-to-head melawan Indonesia. Arab Saudi tentu akan duduk di urutan terakhir. Meski sama-sama mengoleksi 3 poin, selisih gol Arab akan menyentuh angka -1, paling sedikit di antara yang lain. Segala skenario lain selain skenario tadi akan membuat Indonesia cuma bisa berharap lolos via round 5. Namun kembali lagi, semua tergantung pada hasil laga Irak versus Arab Saudi. Asalkan jumlah selisih gol Irak dan Arab tidak lebih banyak dari Indonesia, Indonesia masih bisa lolos. Dengan semua skenario yang sudah dijabarkan sebelumnya, kini menjadi sangat jelas bahwa Indonesia hanya memiliki satu jalan untuk menjaga mimpi menuju Piala Dunia 2026, yakni dengan kemenangan atas Irak. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan atau kompromi. Kemenangan akan membuka berbagai peluang, baik itu lolos langsung melalui perhitungan selisih gol maupun melangkah ke ronde kelima alias babak playoff antar konfederasi. Namun untuk mencapai kemenangan tersebut tentunya tidak cukup hanya dengan semangat dan omong kosong. Indonesia harus tampil jauh lebih efisien, disiplin dan cerdas secara taktik dibanding saat melawan Arab Saudi. Salah satu titik lemah paling nyata pada laga sebelumnya adalah keputusan Patrick Kluivert dalam menentukan susunan pemain. Kluivert harus jeli melihat role dan posisi setiap pemain sebelum menempatkannya dalam skema permainan. Apabila kesalahan di laga kontra Arab Saudi terulang, maka ucapkanlah selamat tinggal untuk Piala Dunia 2026. Selain soal pemilihan pemain, strategi permainan juga harus dievaluasi secara menyeluruh. Skema 4 back yang diterapkan saat melawan Arab Saudi terbukti belum matang dan membuat pertahanan Indonesia terlalu mudah ditembus. Untuk laga melawan Irak, Kluivert harus menyingkirkan ego eksperimen taktik dan fokus pada stabilitas permainan. Masyarakat cuma mau kemenangan, tak peduli bagaimana caranya. Inilah PR Kluivert di laga kedua kontra Irak nanti. Pertandingan ini akan menjadi ujian terakhir, bukan hanya bagi skuad Garuda, tapi juga bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Kemenangan akan sedikit mengurangi label buruk yang melekat pada sang juru taktik. Tapi kekalahan akan menambah panjang kritikan buat ex-striker Barcelona yang dianggap telah gagal menjadi pelatih yang baik. Itulah dia Football Lovers, hitung-hitungan skenario lolos Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan skenario yang sudah dijabarkan tadi, menurut kalian skenario mana yang paling realistis? Apa yang perlu diperlukan Kluivert supaya skenario itu bisa terjadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selalu pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan pula notifikasinya, supaya kedepannya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.